Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rina Tianingsi dengan NIM K54230075 dari kelas C. Nah, pada video kali ini kita akan menjelajahi esensi pendidikan inklusi dan mengapa kehadirannya bukan sebuah pilihan, melainkan suatu keharusan moral dan sosial. Kita juga akan mengidentifikasi tantangan-tantangan nyata yang menghambat implementasinya, serta menelisik berbagai peluang di hadapan kita untuk mewujudkan sistem pendidikan yang adil dan merata bagi setiap anak di Indonesia. Nah, sebelumnya, apa sih itu pendidikan inklusi? Pendidikan inklusi lebih dari sekedar menempatkan siswa dengan berkebutuhan khusus di kelas reguler. Ia adalah sebuah paradigma pendidikan yang holistik, yang berakar pada keyakinan bahwa setiap anak tanpa terkecuali memiliki hak yang sama untuk belajar dan berpartisipasi penuh dalam lingkungan pendidikan yang aman, sportif, dan merangsang. Inklusi menghargai dan merayakan keberagaman sebagai kekayaan yang tak ternilai. Ia mengakui bahwa setiap individu unik dengan potensi dan kebutuhan belajarnya masing-masing. Peran pendidikan inklusi sangatlah fundamental dalam membangun bangsa yang beradab. Pertama, ia memastikan pemenuhan hak asasi manusia setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Kedua, inklusi memberikan kesempatan yang setara bagi semua anak untuk mengembangkan potensi akademik, sosial, emosional, dan vokasional mereka secara optimal sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang ketiga, melalui interaksi yang positif dan saling menghargai di lingkungan inklusif, kita membangun fondasi masyarakat yang toleran, empatik, dan solider sejak usia dini. Anak-anak belajar untuk menerima perbedaan sebagai hal yang wajar dan berharga. Perjalanan menuju pendidikan inklusi yang ideal di Indonesia diwarnai oleh berbagai tantangan kompleks yang memerlukan perhatian dan solusi yang komprehensif. Data tahun 2021 ini memberikan gambaran tentang sebaran sekolah luar biasa dan guru SLB di Indonesia. Kita bisa melihat bahwa Pulau Jawa memiliki jumlah SLB dan guru SLB terbanyak. Namun, perhatikan sebaran di pulau-pulau lain seperti Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sumatera, serta Nusa Tenggara dan Bali. Jumlah SLB dan guru SLB di wilayah-wilayah ini masih jauh lebih sedikit dibandingkan Jawa. Ini menunjukkan bahwa aksesibilitas dan pemerataan layanan pendidikan khusus masih menjadi tantangan dasar di berbagai daerah di Indonesia yang tentu berdampak pada implementasi pendidikan inklusi secara menyeluruh. Melihat peta sebaran SLB dan guru SLB tahun 2021 ini, kita mendapati bahwa Pulau Jawa menjadi pusat dengan jumlah terbanyak. Sementara itu, wilayah lain seperti Papua dengan luas wilayah yang besar dan tantangan geografis memiliki jumlah SLB dan guru SLB yang sangat terbatas. Ini mengindikasikan bahwa infrastruktur dan ketersediaan sekolah khusus sebagai pendukung pendidikan inklusi belum merata. Dan ini menjadi salah satu tantangan signifikan dalam memastikan semua anak berkebutuhan khusus mendapatkan layanan yang memadai di dekat tempat tinggal mereka. Data ini memberikan gambaran penting mengenai profil pendidikan anak berkebutuhan khusus penyandang disabilitas di Indonesia. Mirisnya, proporsi ABK penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah hanya sekitar 0,8%, setara dengan kurang lebih 460.000 siswa. Ini menunjukkan tantangan besar dalam menjangkau dan memberikan akses pendidikan kepada sebagian besar anak penyandang disabilitas di usia sekolah. Selain itu, data menunjukkan bahwa sebagian besar 53% ABK penyandang disabilitas tinggal di wilayah kota. Namun,
Separuh dari mereka berasal dari 40% rumah tangga termiskin. Ini mengindikasikan bahwa faktor ekonomi menjadi penghalang signifikan bagi banyak ABK penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan, bahkan di perkotaan. Lebih lanjut, data ini menyoroti keterbatasan fasilitas yang layak di sekolah khusus ABK penyandang disabilitas. Sebanyak 73% sekolah memang memiliki toilet khusus, namun seperempat lebih sekolah masih belum memilikinya. Bahkan, lebih dari separuh 57% sekolah belum memiliki toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan. Keterbatasan fasilitas dasar seperti ini tentu menjadi tantangan serius dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif bagi ABK penyandang disabilitas. Data ini secara keseluruhan memperkuat gambaran bahwa aksesibilitas, faktor ekonomi keluarga, dan keterbatasan wilayah yang memadai masih menjadi tantangan nyata dalam mewujudkan pendidikan inklusi yang berkualitas bagi anak berkebutuhan khusus penyandang disabilitas di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan, Indonesia memiliki potensi dan peluang yang sangat besar untuk mengakselerasi kemajuan pendidikan inklusi. Adanya komitmen yang semakin kuat dari pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program menjadi angin segar bagi implementasi inklusi di seluruh pelosok negeri. Tumbuhnya kesadaran dan partisipasi aktif dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan komunitas peduli inklusi memberikan dukungan dan inovasi yang berharga. Pesatnya perkembangan teknologi pendidikan membuka peluang untuk menciptakan solusi pembelajaran yang lebih personal, interaktif, dan aksesibel bagi semua siswa. Semangat untuk berkolaborasi dan berbagai praktik baik antara sekolah, guru, dan para ahli semakin meningkat, menciptakan ekosistem belajar yang saling mendukung. Teman-teman, perjalanan mewujudkan pendidikan inklusi di Indonesia yang berkualitas merupakan tanggung jawab kita bersama. Ini bukan hanya tentang memberikan akses, melainkan juga tentang menciptakan lingkungan belajar yang memberdayakan, menghargai perbedaan, serta menemukan potensi setiap anak. Mari kita bergandeng tangan, merajut masa depan pendidikan Indonesia lebih inklusif, adil, dan bermartabat. Setiap anak berharga, setiap perbedaan adalah kekuatan. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.